Hari semakin gelap ya, mungkin ini akibat faktor alam yang baru saja reda hujan tadi. Untuk sampai rumahku terasa lama, tak seperti saat aku pergi tadi. Ini akibat langkahku banyak terhenti dan tadi aku lumayan lama berteduh di gubuk. Diva, kau jalan lama sekali, bisakah kau mempercepat langkahmu, pintanya? Kau pikir kau cepat? Haha, pada Sekar. Baik, ku tunggu kau di rumah. Set. Belum sempat aku menjawabnya, tiba-tiba Sekar hilang di hadapanku. Sial, aku sendiri, gumamku. Ku perhatikan di sekitar jalan ini. Ini kan kebun bambu yang terkenal angker itu. Tak harus ku perintah, bulu kuduku merinding, aku tersugesti oleh imajinasiku sendiri. Belum lagi jalan semakin remang, sedikit sekali cahaya untuk mataku beradaptasi. Kamu, Sekar, gerutu kesalku. Geraung, geraungku dengar samar-samar di belakangku. Suara apa itu, gumamku. Siaga kakiku untuk siap berlari meninggalkan tempat ini. Perlahan aku menoleh membalikan tubuhku. Ku fokuskan penglihatanku. Ya Tuhan, Nen. Itu harimau. Ya, seekor harimau dengan bola matanya yang menatap tajam ke arahku. Ongannya yang membuat jantungku hampir copot dihiasi loreng yang menambah kesan buas siap menerkamku. Tanpa aba-aba ku balikan badanku dan set. Ya, aku berlari tanpa aku hiraukan jalan mana yang seharusnya aku pijak. Rasa sakit di kakiku tak kupedulikan, aku hanya ingin tetap hidup. Ya Tuhan, lindungi aku. Tanpa aku menoleh, aku terus berlari hingga bruk. Aku tersandung pada sebuah batu besar. Saya gumamku. Namun aku tersentak oleh sikikan seseorang. Siapa kau, tanyaku sambariku cari dari mana suara itu. Ini aku, Diva, bodoh. Aku, Sekar, haha, ocehnya. Sekar, ucapku, tolong aku, Sekar. Singkirkan harimau itu. Harimau? Jawab singkat Sekar. Harimau mana, tanyanya sembari tersenyum. Kulihat di mana harimau itu seharusnya muncul. Kemana harimau itu? Aku terheran. Perlahan rasa takutku hilang, namun tergantikan rasa ngilu di kakiku ini. Diva, kakimu terluka. Sekar menghampiriku meraih sebelah kakiku. Dia terlihat diam sejenak. Maaf Diva, ini ulahku, maafkan aku Diva. Ku mengerutkan keningku. Maksudmu, Sekar, aku tak mengerti yang kau katakan. Segera Sekar berkata, wajahnya sedikit menunduk di hadapanku. Harimau itu jelmanku Diva. Aku menggodamu, aku ingin kau berjalan cepat agar kita tidak kemalan di jalan. Apa? Bentakku pada Sekar, kau kelewatan Sekar. Kau hampir membuat aku mati ketakutan. Maaf Diva, aku menyesal. Namun lihatlah kita di mana sekarang. Sembari sedikit menahan tawa di bibirnya. Oh, syukurlah aku sudah dekat rumahku. Tampak jelas rumahku tidak jauh di sana. Ya sudah, ayo, ajakku pada Sekar. Baru saja ku mencoba melangkah. Oh, kakiku begitu sakit ya, mungkin kakiku terkilir akibat aku terjatuh tadi. Kulihat raut risau di wajah Sekar, segera ia berjongkok melihat keadaanku. Dan lagi-lagi aku disuguhkan pemandangan indah. Kulihat tonjolan kembar milik Sekar. Ya, aku melihatnya sembari berdiri sementara Sekar berjongkok. Gunung kembar padat berisi seakan berontak ingin menepis baju penghalangnya. Rasa takut, senang, penasaran semua menjadi satu. Diam Diva, akan kuobati lukamu. Ucap Sekar yang membuyarkan lamunanku. Iya, aku tak banyak berkata. Kulihat dia menempelkan telunjuknya di sendi kakiku. Matanya terpejam, bibir merahnya terlihat sedikit berkomak-kamit dan serer. Perlahan ada rasa dingin menjalar yang kurasakan. Aku diam, ku tahu ini caranya mengobatiku. Cobalah langkahkan kakimu Diva. Oh baik, jawabku, segera ku coba melangkah perlahan. Ya, kakiku sembuh, tak sedikit pun ada rasa sakit di kakiku. Bagaimana? Tanya Sekar padaku. Belum sempat ku jawab, terlintas di pikiranku aku pura-pura masih sakit saja, hehe. Dengan harapan aku digendong olehnya. Masih sakit Sekar? Ucapku, aku berasing meringis menahan sakit. Sekar terdiam, ia heran, seharusnya aku sembuh. Baiklah, aku akan membopongmu saja Diva. Nanti di rumah akan ku coba kembali mengobati kakimu. Aku bersorak, ya aku berhasil. Namun aku akan merubah wujudku menjadi harimau Diva. Tidak mungkin gadis cantik ini mengendongmu. Hah, tidak. Ucapku, tanpa rasa ragu aku berlari kencang menuju rumahku. Sekar yang melihat gelagaku bengong beberapa saat dan haha, ku dengar dia tak henti-hentinya menertawakanku. Kau ini Diva, dasar anak bodoh, haha. Samar-samar ku dengar ocehannya. Aku sudah berada di halaman rumahku, dasar kau, Sekar, gerutuku. Lagi-lagi aku kalah langkah. Ku sandarkan tubuhku di sebuah tiang beranda rumahku, nafasku sedikit tersengal. Untuk saja aku tidak terjatuh, untuk kedua kalinya gumamku. Diva, kaukah itu, nak? Ku dengar suara ibuku menyapaku. Aku hanya tersenyum membalasnya. Pertanyaan dan kejujuran. Kau kotor sekali Diva. Apakah kau sengaja mengotori tubuhmu? Timpa ibuku dengan raut wajah sedikit heran. Ibu, ini bisa saja. Aku bukan anak kecil lagi, Bu, tak mungkin juga aku dengan sengaja mengotori tubuhku, balasku. Ya seharusnya begitu, nak.
Hanya saja ibu merasa heran dengan tubuhmu. Jangan bilang kau terjatuh di parit ya. Tebak ibuku sedikit nada bercanda. Ibuku ini memang pandai kalau soal menggoda anaknya. Tidak bu, pakaianku kotor karena aku berlari sepanjang jalan. Hanya saja jalanan sudah banyak genangan air. Ya beginilah jadinya. Ku jinjitkan ujung bajuku di hadapan ibuku. Ya sudahlah, cepat sana, segera kau bersihkan tubuhmu, sebentar lagi masuk waktu maghrib. Ibu tak mau kau beralasan meninggalkan sholat. Baik bu, jawabku. Segera ku langkahkan kakiku. Hei Diva, kau ini. Kau tegur ibuku. Kakimu segitu kotornya. Nol, bisakah kau masuk lewat pintu belakang saja, timpanya. Baik bu. Ya, dibalik sikap baiknya ibuku ini, terkadang beliau sedikit bawel menurutku. Terkadang aku dipaksa mengikuti kemauannya. Ya mungkin itulah sosok seorang ibu, dengan caranya mendidik buah hatinya. Ibu ini gerutuku banyak aturan juga. Saat ku melewati pelataran samping rumahku, sedikit ku hentikan langkahku. Sejenak ku teringat kejadian beberapa hari kemarin. Ia di sini tak jauh dariku berdiri sekarang. Aku yang membelah beberapa ruas bambu. Aku menemukan batu hijau itu. Yang mengawali pertemuan, sekaligus penyebabnya aku bertemu dengan Sekar Ayu. Sosok jin cantik yang ikut mengisi lampiran kisah hidupku. Di mana batu itu? Sejenak ku putar ulang memoriku. Dan, Diva, kemana anak itu? Ku dengar suara teriak ibuku. Aku hampir lupa aku harus membersihkan tubuhku. Segera aku bergegas masuk melewati pintu belakang rumahku. Minggir! Tegurku. Kulihat Sekar yang sepertinya dengan sengaja menghalangi jalanku. Tabrak saja kalau kau berani ocehnya. Sekar. Kutinggikan teguranku kali ini padanya. Seketika aku buka mulutku, bagaimana jika ibu atau ayahku melihat atau mendengar teriakanku. Untunglah ibu sudah tak berada di rumah. Kuhela nafas. Syukurlah, gumamku. Kau kenapa, Diva? Ku dengar suara bapak dari belangku. Sial, aku tak menyadari sedari tadi ayahku sepertinya ada di situ. Itu Pak. Tak ada apa-apa. Lidahku keluh bingung, aku harus berkata apa. Ku labrak Sekar yang masih saja dia mematung menghalangi jalanku. Awas kau. Ancam candaku padanya. Ayahku hanya menggelengkan kepala melihat kelakuan anaknya ini. Selang waktu berlalu, mereka seisi rumah sudah berkumpul bergegas menunaikan kewajiban sebagai seorang muslim. Dengan kehusuannya Diva menjadi makmum. Hanya saja di ujung sholatnya ia sedikit terganggu. Lirikan penjuru pandangannya menangkap dua sosok di belakangnya. Namun segera ia tak menghiraukannya. Dan menuntaskan kewajibannya dengan melirik salam penutup ke samping kiri tubuhnya. Sekar. Tegasnya heran dengan pandangannya. Ya Tuhan, cantik sekali makhluk ini, gumamnya dalam hati. Sosok Sekar Ayu yang mengenakan jilbab oranye muda tersimput tertunduk penuh pesona. Terlihat sedikit pantulan cahaya putih dari wajahnya. Kau cantik sekali mengenakan hijab itu, gumamnya. Nah, ada yang salah dengan ibu. Suara ibuku yang menghancurkan lamunanku. Sedari tadi kau menatap ibu. Tidak bu, ibu terlihat cantik hari ini. Kemana saja aku melontar kata. Ya, ibuku mengira aku terus-menerus memperhatikannya. Ia tak tahu di sampingnya ia ditemani Sekar. Hahaha, baru kali ini ibu dipuji anak ibu. Bahkan ayahmu saja tak pernah memuji ibu. Ucapnya mencadai balik diriku. Ayahku hanya menggelengkan kepala melihat kelakuan anak dan istrinya. Kau mulai dewasa, nak. Kau tahu apa itu artinya cantik? Tanya ibu Diva. Diva hanya tersenyum mendengar ucapan ibunya. Bu, cepatlah kemari, terdengar ayah Diva menyapa mereka. Segera Diva dan ibunya bergegas menghampirinya. Ayo kita makan bersama, Diva. Ajak ayah Diva. Tak lama mereka menuntaskan makan malam itu. Sekar. Ya Sekar, bagaimana aku memberi makanan pada Sekar, sementara dia tak makan nasi sepertiku. Belum sempat ia melirik mencari keberadaan Sekar, terdengar hembusan nafas lembut di telinganya. Kau tak usah memikirkan makananku, Diva. Aku bisa mencari sendiri. Diva terdiam, ia tak mau terlihat aneh di depan kedua orang tuanya. Kemarilah Diva, ucap ayahnya yang duduk bersila dengan tenang berdampingan dengan ibunya. Segera Diva menghampiri kedua orang tuanya. Ia sudah menduga ia akan ditanyai mengenai dirinya tadi siang berkunjung ke rumah Pak Lainan. Ayah ingin tahu tentang kau dipinta hadir berkunjung menemui Pak Lainan, Div. Ada apa? Tanyanya pada Diva. Ceritakanlah, ayah hanya sempat mendengar kau dipinta berkunjung untuk menanyakan kebenaran mimpi yang kakek Jarwo dapatkan. Untuk memastikan mimpinya, makanya kau dipanggil menemuinya. Benarkah? Timpa kembali ayah Diva. Bagaimana ini aku menjelaskan pada ayahku, gumam Diva. Ia bingung bagaimana ia mengawali penjelasannya. Terlihat Sekar yang hanya berdiri mematung tak jauh darinya. Sedikit pun tak memberikan ekspresi. Wajah ia atau tidak diraut wajahnya. Bagaimana ini, apa aku harus menceritakan pada ayah dan ibu tentang kehadiran Sekar saat ini?
Pikirnya, Diva, kau dengar ayahmu bicara tidak? Sahut ibunya yang sedikit tidak sabar dengan kesantaian Diva. Iya bu, maaf. Sebenarnya, Diva terhenti sejenak. Kau ini kenapa Diva hanya bercerita saja kau begitu susah? Terlihat raut kesal di wajah ayah Diva. Tak karuan perasaan Diva. Ia mencoba melirik lagi ke arah Sekar seakan ia sedang menghela nafas untuk memulai perkataannya. Sepertinya Sekar mengerti kegelisahan pada Diva. Ia mencoba memberi isyarat pada Diva. Segera Ai menganggukkan kepalanya perlahan. Begini ayah. Ibu aku dipintai tolong untuk membantu menyembuhkan Pak Lainan untuk kesembuhannya. Kakek Jarwo sempat ditemui mendiang istrinya dalam mimpi. Hanya anak yang mengenal sosok wanita bernama Sekar yang mampu menolongnya. Siapa itu Sekar, Diva? Potong ibu Diva yang sudah tak sabar mendengar penjelasannya. Diamlah dulu kau bu. Tegas ayah Diva sembari menatap ke arah istrinya. Lanjutkan Diva. Seru ayahnya. Begini bu, Sekar itu. Tampak keraguan di wajah Diva. Diva menghela nafas panjang. Sekar itu temanku bu. Teman? Tanya ayah Diva heran. Ia tahu anaknya tak memiliki teman yang bernama Sekar. Siapa Sekar yang kau maksud itu, Div? Ujar ayahnya yang semakin kebingungan. Dia bukan wanita biasa, bu. Dengar berat Diva berkata. Lagi-lagi ayah melirik ke arah Sekar. Bukan wanita biasa, bagaimana maksudmu, Div? Apa dia orang pintar? Sempat ia terpikir mendengar ibunya berkata orang pintar. Sekilas terlintas di pikirannya untuk mengiyakan saja. Namun ia berpikir lagi pasti ayah Diva atau ibunya akan menemui kakek Jarwo untuk menanyakan kembali tentang ini. Ah sial, aku bingung, sudahlah aku katakan saja yang sebenarnya, gumam Diva. Dia bukan manusia bu, melainkan sosok wanita dari bangsa jin. Dah, bak petir menyambar di siang hari. Sontak kedua orang tua Diva tersentak kaget. Kau ini bicara apa, Diva? Bentak ayahnya. Sungguh ya, itulah kebenarannya. Anakmu sudah gila, bu. Sudah kuduga belakangan ini beberapa kali aku mendengar anakmu bicara sendiri. Sadar kau, Diva? Sembari raut wajah murka ayah Diva menunjuk wajah Diva. Diva yang sudah menerka akan gelagat sikap ayahnya hanya tertunduk bingung. Sial, aku bisa dimarahi lagi, gerutu Diva. Hanya saja ia sedikit tenang.